Ya, hari ini kita tidak membahas hari ketiga, tetapi masih hari yang kedua, yaitu garis besarnya berjudul Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah melalui ciptaannya. Jadi Kristus berbicara melalui ciptaannya. Kita akan melihat perkara ini. Nah, tadi kita mendoa bacakan Roma 1 ayat 20. Ya, dan Yohanes 1 ayat 3. Kedua ayat ini ya akan kita selami lebih dalam melalui menggabungkannya dengan Kolose 1 ayat 5. Ya, tadi kita mendoa bacakan 2 ayat tentang bagaimana Kristus adalah Sang Pencipta dan berbicara melalui ciptaannya. Nah, kita akan mendalami perkara ini dengan menggabungkannya dengan Kolose 1 ayat 15. Di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan bahwa Kristus adalah gambar. Gambar apa? Gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah itu tidak kelihatan, tidak terhampiri, tidak dapat dilihat oleh manusia, dan Kristus adalah gambarnya yang bisa dilihat, bisa dipahami, bisa dimengerti. Jadi Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu Allahnya, tetapi oleh Kristus menjadi terlihat. Ini Kolose 1 ayat 15a. Dan yang ayat 15b-nya ya masih koma itu tentang ciptaan, tentang segala yang diciptakan. Jadi ada 2 poin di dalam Kolose 1 ayat 15. Poin pertama adalah Kristus adalah sebuah gambar Allah. Poin keduanya adalah segala ciptaan. 2 poin ini berkaitan. Ya, sangat berkaitan. Maksud dari poin ini adalah Kristus itu menggambarkan Allah melalui segala ciptaan. Ya, ayat 15-nya Kristus adalah gambar atau ekspresi Allah. Allah tidak kelihatan, tetapi Kristus mengekspresikannya. Itu 15a. Nah, membaca ayat 15a ini, bahwa Kristus adalah ekspresi Allah yang tidak kelihatan, kita harus bertanya, bagaimana cara Kristus mengekspresikan Allah? Ini pertanyaan amat penting, kita harus tanyakan ini. Kristus adalah gambar Allah, menurut Kolose 1 ayat 15a. Cara Kristus menggambarkan Allah itu dengan cara apa? Jawabannya adalah ayat 15b. Melalui segala ciptaan. Jadi inilah Kolose 1 ayat 15 ya berbicara lebih dalam, menjelaskan 2 ayat yang tadi kita doa bacakan. Jadi, saudara-saudari,
Ya, frase Kristus adalah gambar Allah ini sudah sangat sering kita dengar. Tetapi seberapa banyak kita menyadari bahwa Kristus adalah gambar Allah melalui segala ciptaan. Umumnya kita memahami Kristus gambar Allah itu adalah karena Kristus memiliki kasih Allah, memiliki hikmat Allah, memiliki sifat-sifat Allah. Kristus menggambarkan Allah melalui perilakunya, melalui perkataannya. Memang ini adalah sesuatu yang tepat, yang benar. Tetapi ternyata melalui segala ciptaannya, Kristus pun menggambarkan Allah. Ya, gambar Allah itu juga melalui segala ciptaannya. Ketika kita melihat matahari, bintang-bintang, bulan, alam semesta, itu ada gambar Allah di sana. Dan itu adalah Kristus. Makanya kalau kita membahas kitab Kolose lebih dalam, dikatakan Kristus itu adalah segala sesuatu. Ya, ketika kita melihat alam semesta, kita melihat segala ciptaannya, kita melihat Kristus. Karena Kristus adalah segala sesuatu. Ini yang penekanan yang ada dalam kitab Kolose. Jadi Kristus berbicara ya melalui segala ciptaan itu memiliki latar belakang yang sedemikian yang barusan telah diuraikan. Jadi ketika kita membaca garis besar hari kedua, Kristus berbicara melalui ciptaannya. Hari ini kita sudah menyadari bahwa ketika Kristus berbicara, dia adalah gambar Allah, gitu. Tetapi gambar Allah melalui ciptaannya. Dia bukan hanya gambar Allah melalui perilakunya, perkataannya, sifat-sifatnya. Ketika dia hidup di bumi 33,5 tahun, dia adalah gambar Allah. Kita sudah terbiasa dengan definisi ini. Tetapi ternyata istilah gambar Allah itu juga mengacu kepada ciptaannya. Ketika kita melihat segala ciptaannya, kita melihat Kristus. Kristus itu gambar Allah. Itulah makna dari ya Roma 1 ayat 20 yang tadi kita doa bacakan, bahwa sifat-sifatnya yang tidak tampak, kekuatannya, keilahiannya, itu dapat dipahami melalui melihat ciptaannya. Ya, sifat-sifatnya, keilahiannya, kekuatannya itu adalah Kristus. Dan ketika kita melihat ciptaannya, kita melihat Kristus. Semoga saudara-saudari bisa melihat dan terkesan dengan makna kata gambar Allah dalam Kolose 1 ayat 15 yang dihubungkan dengan segala ciptaannya. Ya, kalau gambar Allah melalui melihat sifatnya, pekerjaannya di keempat Injil sebagai Yesus. Yesus adalah gambar Allah. Kita sudah terbiasa dengan definisi itu. Tetapi kita harus menyadari bahwa segala yang diciptakan pun itu adalah Kristus sebagai gambar Allah. Itu poin saya. Dan inilah cara pertama. Ya, cara pertama sebelum dia berinkarnasi, dia sudah berbicara melalui Kristus. Mungkin kita berpikir selama ini Allah berbicara melalui Kristus baru setelah inkarnasi. Oh, ternyata tidak. Sebelum inkarnasi pun Allah sudah berbicara melalui Kristus. Karena Kristus itu adalah gambar Allah
di dalam ciptaannya. Ciptaannya itu adalah Kristus, menggambarkan Allah. Jadi sebelum inkarnasi Allah, Allah sudah berbicara melalui Kristus, dan inilah cara pertama Allah berbicara kepada manusia. Ya, sehingga manusia bisa melihat kekuatannya, keilahiannya yang tidak terlihat itu melalui ciptaannya. Tapi ada orang fasik dan orang lalim di dalam Roma pasal 1 ayat 18 sampai 20. Mereka berusaha untuk melawan kebenaran. Ya. Jadi kalau di pembacaan hari ini halaman 111 tuh ada ayat orang bebal itu ya, berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Padahal dengan melihat ciptaannya, kita langsung bisa melihat kekuatan Allah, keilahian Allah. Tetapi ada banyak orang bebal yang berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Padahal Allah sangat jelas berbicara melalui segala ciptaannya. Nah, saudara Watchman ini membahas mengenai orang-orang bebal ini ya. Di dalam bukunya Kristus dan Allah, kita bisa melihat bukti-bukti yang disajikan oleh saudara Watchmeni kepada para ateis. Ya, sungguh amat kuat. Bisa baca di sana bahwa Allah benar-benar berbicara lewat ciptaannya. Nah, saudara-saudari, saya akan mengajak kita semua masuk lebih dalam lagi melihat makna garis besar hari kedua ini. Kristus sebagai firman Allah berbicara bagi Allah melalui ciptaannya. Ayat referensinya kan Yohanes 1 ayat 3. Yaitu segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Mari kita melihat perkara ini lebih dalam, saudara-saudari. Ya, nah, kita sering mendengar dan kita percaya bahwa Kristus adalah pencipta. Yohanes 1 ayat 3 jelas mengatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kristus adalah pencipta. Ini tidak salah, ini 100% tepat. Tetapi tidak sesederhana itu, saudara-saudari. Ungkapan Kristus adalah pencipta itu sangat sederhana. Faktanya tidak sesederhana itu. Ya, kalau kita melihat teks aslinya, Yohanes 1 ayat 3, itu dijelaskan oleh saudara kita di dalam pelajaran Hayat Kolose berita yang ke-10. Ya, saudara kita di sana menjelaskan tentang Yohanes 1 ayat 3 tadi, bahwa dalam versi King James, juga di dalam teks bahasa Indonesia, Yohanes 1 ayat 3 yang tadi kita doa bacakan itu diterjemahkan segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Nah, kata oleh Dia ini kurang tepat menurut saudara kita di dalam pelajaran Hayat Kolose. Ya, saudara kita mengatakan bahwa preposisi Yunaninya seharusnya kata oleh itu diterjemahkan melalui. Ya, jadi seharusnya Yohanes 1 ayat 3 kita baca segala sesuatu ciptaan itu dijadikan melalui Dia. Ya, bukan oleh Dia, tapi melalui Dia. Nah, kata melalui Dia, ya, kalau kita gabungkan dengan Kolose 1 ayat 17, itu bisa berarti di dalam Dia.
Jadi segala ciptaan itu diciptakan di dalam Dia. Itu makna melalui Dia. Kita bisa melihat ini dari Kolose 1 ayat 17. Tetapi Alkitab LAI yang diterjemahkan di dalam Alkitab versi pemulihan ya. Alkitab versi pemulihan itu menggunakan terjemahan LAI tahun 97. Ya, sedangkan yang beredar luas itu tahun 1974. Kalau Alkitab versi pemulihan yang kita pegang itu cetakan LAI-nya itu yang tahun 1997. Di sana dikatakan bahwa segala sesuatu inilah ciptaan, segala ciptaan menyatu di dalam Dia. Luar biasa, saudara-saudari. Pernah nggak mendengar atau terkesan dengan ayat ini? Atau belum pernah dengar ada ayat ini? Kolose 1 ayat 17. Segala sesuatu, yaitu segala ciptaan, menyatu di dalam Dia. Luar biasa ayat ini, saudara-saudari. Itulah kenapa tadi saya mengatakan bahwa ketika kita melihat segala ciptaan, kita melihat Kristus. Karena segala ciptaan menyatu dengan Kristus. Menurut Kolose 1 ayat 17. Tapi bacanya di Alkitab versi pemulihan. Ya. Kalau di LAI yang umum, yang tanpa catatan kaki, itu segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya mirip-mirip sih. Tetapi kata menyatu itu lebih tegas. Jadi saudara-saudari, ketika kita melihat ciptaan, kita melihat Kristus. Karena segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Ya, itulah maksud ayat 15-nya sebelumnya. Bahwa Dia itu gambar Allah melalui segala ciptaan. Itu kaitannya. Oh, saudara-saudari, luar biasa ketika kita melihat segala ciptaan, kita melihat Kristus. Itulah makna garis besar hari kedua, bahwa Kristus berbicara melalui ciptaannya. Karena ciptaannya menyatu dengan Dia. Ya, di dalam pelajaran Hayat Kolose berita ke-10, saudara kita menjelaskan juga bahwa teks asli dari kata menyatu itu berarti berkelangsungan, bertahan, atau tetap ada. Tetap eksis. Itu makna kata menyatu. Jadi segala ciptaan itu berkelangsungan di dalam Kristus. Segala ciptaan itu bertahan di dalam Kristus. Bisa eksis itu karena ada di dalam Kristus. Karena segala ciptaan itu menyatu dengan Dia, maka segala sesuatunya jadi teratur. Gitu. Jadi benar-benar luar biasa, tidak terjadi secara kebetulan. Seperti kata para ilmuwan sebagian gitu ya. Tetapi para ilmuwan itu yang daya nalarnya lebih tinggi menurut saya, itu mengakui Allah sebagai pencipta ketika dia melihat ciptaan. Hanya para ilmuwan tertentu saja yang berusaha menolak ini. Kalau saudara-saudari membaca buku Watchmeni yang tadi saya sebutkan, Kristus dan Allah, saudara Watchmeni menyajikan begitu memukau ya, bagaimana ciptaan itu memperlihatkan Allah gitu. Betul-betul luar biasa, saudara-saudari. Jadi segala sesuatu
menyatu di dalam Kristus, sehingga segala sesuatu di alam semesta ini bisa bertahan dan teratur. Itu karena ada di dalam Kristus, menyatu di dalam Kristus. Ya. Dan di dalam catatan kakinya, saudara-saudari bisa melihat, atau di PH-nya juga, ya, ini berarti segala sesuatu itu berkelangsungan di dalam Kristus, menunjukkan bahwa Kristus berkaitan dengan ciptaan secara subjektif. Nah, ini frase secara subjektif ini sangat penting. Kristus berkaitan dengan ciptaannya secara subjektif. Kalau kita mengatakan Kristus menciptakan segala sesuatu, ini belum tentu subjektif. Tetapi kalau Kristus menyatu dengan segala ciptaannya, ini subjektif, saudara-saudari. Kalau catatan kakinya, Kolose 1 ayat 17 itu menjelaskan kata menyatu itu berarti Kristus itu sebagai inti pengikat. Itu sama seperti jari-jari roda diikat oleh porosnya. Jadi sedemikianlah hubungan Kristus dengan ciptaannya. Ciptaannya menyatu seperti dia, seperti dengan dia, seperti poros menyatu dengan jari-jari, pelek, dan ban. Gitu. Wah, ini sesuatu yang sangat dalam, saudara-saudari. Saya sangat tertarik membahas ini, melihat ini. Semoga saudara-saudari pun terkesan, ya. Karena Kristus menyatu dengan segala ciptaannya, maka kita sekarang harus lebih dalam dan lebih jelas memahami bagaimana cara Kristus berbicara melalui ciptaan. Itu kan poin kita hari kedua. Ya, ketika kita mendengar bahwa Kristus itu berbicara melalui ciptaannya, ingat, dia itu menyatu dengan ciptaannya. Ini akan memberikan satu makna yang lebih dalam, lebih jelas, lebih clear, dan akan sangat membangun kerohanian kita. Jadi, karena Kristus menyatu dengan ciptaannya, maka ketika Kristus berbicara melalui ciptaannya, ini bukan seperti umpamanya lukisan berbicara, ya. Maksud saya, pelukis berbicara melalui lukisan, misalnya kan seperti itu. Kalau pelukis berbicara melalui lukisan, berarti pelukis itu tidak menyatu dengan lukisannya. Pelukis itu berdiri di samping lukisannya. Lukisannya, ciptaannya, dengan si pelukis, penciptanya itu terpisah. Gitu. Ya memang, lukisan itu bisa berbicara tentang pelukisnya. Tetapi bukan seperti itu cara Kristus berbicara melalui ciptaannya. Bukan seperti itu. Kristus tidak berdiri di samping ciptaannya. Dia menciptakan segala sesuatu di luar dirinya. Bukan seperti itu. Kristus menciptakan segala sesuatu itu di dalam dirinya sendiri. Ciptaannya itu menyatu dengan Kristus. Tidak seperti lukisan itu. Tidak menyatu dengan penciptanya. Walaupun lukisan itu bisa juga berbicara tentang pelukisnya.
Tetapi bukan seperti itu cara ciptaan Allah berbicara, bukan. Ya, sebetulnya pelukis itu tidak benar-benar berbicara. Ya. Tetapi ketika kita mendengar Kristus berbicara melalui ciptaannya, Kristus itu benar-benar berbicara. Tidak seperti pelukis itu. Pelukis itu diam. Ya. Walaupun lukisannya bisa berbicara tentang pelukisnya, tetapi pelukis itu sendiri diam. Gitu. Berbeda dengan Kristus berbicara melalui ciptaannya. Kristus benar-benar berbicara. Gitu. Karena menyatu dengan ciptaannya. Semoga saudara-saudari bisa melihat hal-hal yang sangat luar biasa ini. Ya. Di FKKP hari ke-2 halaman 111 kan ada sebuah contoh tentang kapal uap. Ya, di dalam kapal uap itu ada kapten yang mengemudikannya, ya, dan menjalankannya sehingga kapal itu bisa teratur, bisa terarah karena ada kaptennya. Kita tahu bahwa Kristuslah kaptennya, sehingga segala ciptaannya bisa teratur, terarah. Tetapi, saudara-saudara, Kristus itu bukan hanya kaptennya. Kalau kita mau gabungkan dengan Kolose 1 ayat 17. Ya, Kristus itu juga adalah bahan bakarnya. Gitu. Dia menyatu dengan segala ciptaannya. Kalau kapten itu tidak menyatu dengan kapal. Tetapi kalau bahan bakar yang menggerakkan kapal itu menyatu dengan kapal itu. Sedemikianlah Kristus. Kristus itu memang kaptennya, betul, tidak salah. Tetapi bukan hanya kaptennya, dia juga adalah air panasnya yang menghasilkan uap panas. Sehingga kapal uap itu bisa memiliki kekuatan untuk bergerak. Kristus itulah kekuatannya. Jadi ketika kita melihat kapal uap itu, kita melihat ada kekuatan energi di dalamnya, yaitu uap panas yang dihasilkan oleh air panas itu. Kekuatannya ada di sana. Kita bisa melihat kekuatan energinya. Demikian juga ketika kita melihat alam semesta yang sedemikian besar, tak terhingga, tak terukur, sedemikian teratur, bergerak, kita melihat ada kekuatannya di sana. Kristus sendiri ada di dalamnya itu. Ya, bukan terpisah dengan segala ciptaannya. Apa yang saya sampaikan semua di sini diilustrasikan kalau di dalam PH Kolose berita ke-10 tuh ya, dengan kendaraan bermotor dan bensinnya. Jadi Kristus itu bukan sekedar supirnya, tetapi dia juga lah bensinnya. Bensin itulah letak kekuatannya yang menggerakkan kendaraan itu. Ditambah dengan supirnya yang mengarahkannya. Jadi Kristus itu menyatu dengan ciptaannya itu sedemikian. Bukan hanya sebagai pengendalinya, tapi juga sebagai energinya. Menyatu di dalam segala ciptaan. Inilah hal-hal yang lebih dalam, ya, di dalam judul garis besar hari kedua. Kristus berbicara melalui ciptaannya. Nah, saudara-saudari, inilah cara Kristus berbicara. Dia berbicara melalui ciptaannya secara subjektif, bukan secara objektif. Ya. Karena itu, kita harus menyadari sekarang bahwa Kristus berkaitan dengan penciptaannya secara subjektif. Ketika dia berbicara melalui penciptaannya, itu pun dia lakukan secara subjektif.
inilah makna ayat yang tadi kita doa bacakan, ya, Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran, ya, dapat nampak dan dipahami dari karyanya. Jadi ketika kita melihat karyanya, kita melihat Kristus ada di dalam karyanya, ya. Jadi kita harus melihat perkara ini seperti ini. Kristus berbicara melalui ciptaannya. Artinya Kristus sendiri berbicara di dalam ciptaan itu. Di dalam ciptaannya itu ada Kristus sebagai energinya, sebagai bensinnya, sebagai uapnya, uap panas itu yang menggerakkan kapal uap itu. Sedemikianlah hubungan Kristus dengan segala ciptaannya. Wah, ini sungguh sangat luar biasa kalau bagi saya, saudara-saudari. Saya sekarang melihat alam semesta itu secara berbeda. Bahwa ternyata seluruh alam semesta yang tidak terukur ini, itu ada di dalam Kristus, menyatu dengan Kristus, dan Kristus berbicara secara subjektif melalui ciptaan. Nah, besok kita akan melihat cara-cara Kristus berbicara secara lebih lagi, yaitu melalui inkarnasinya. Kalau Kristus berbicara melalui inkarnasinya, itu mungkin tidak dipahami oleh orang-orang dunia. Ya, karena ini mungkin berbicara lebih kuat kepada kita kaum berimannya. Walaupun saya percaya orang-orang dunia pun yang tidak percaya Tuhan bisa melihat sih bahwa ada Allah di dalam Kristus. Hanya tidak sejelas kalau mereka melihat ciptaannya gitu. Ya, dan ada juga nanti Kristus berbicara sebagai anak domba, sebagai roh, dan sebagai tangga. Kita akan melihat ini besok, lusa, dan seterusnya. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudari, masih sangat banyak waktu. Beban saya hari ini khusus tentang Kristus berbicara melalui ciptaannya secara subjektif. Mari, coba ditanggapi, dapat apa? Walaupun tidak bisa mencerna semua, coba yang didapatkannya saja dibagikan. Amin. Amin. Haleluya. Silahkan, saudari. Amin. Ya, memang ya Roma 1 ayat 20 kita udah tahu ya bahwa semua apa ya yang tidak kelihatan atau apa semua itu adalah adalah ciptaan Tuhan semuanya gitu ya. Cuman kita tahu begitu saja, tetapi melalui penjelasan ini ya bahwa segala sesuatu ciptaan itu ada di dalam Tuhan, itu yang lebih dalamnya. Mungkin penjelasan ini buat saya hanya baru sebagai suatu pengetahuan atau apa. Jadi saya perlu berdoa lagi biar Tuhan membantu, menolong, membukakan lebih lagi ya, memberikan pengertian, pewahyuan tentang diri Tuhan sendiri kepada saya, dan juga telinga rohani, mata rohani dicelikan ya, supaya mendapat pengertian secara subjektif itu. Sungguh makin hari penjelasan atau melalui
pengetahuan, pengenalan akan Tuhan itu makin bertambah-tambah ya, makin dalam. Dan ini yang rasanya tidak pernah saya pikirkan. Aduh Tuhan, sebegitunya Tuhan itu ya, di dalam dulu saya nggak, ya cuma tahu Tuhan, tapi sekarang apapun semuanya ada di dalam Kristus. Jadi lebih harus saya berdoa minta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus untuk lebih menyatakan Kristus itu secara subjektif kepada saya. Terima kasih, ini hanya menimbulkan satu gairah Pak untuk lebih lagi Tuhan tuh begitu ya, aku mau lebih kenal lagi. Itulah yang membuat melalui penjelasan pengenalan akan Tuhan yang makin bertambah-tambah. Terima kasih Pak Deki. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari silahkan saudara-saudari. Oh, Tuhan Yesus Kristus berbicara melalui ciptaannya secara subjektif. Silahkan bagikan. Amin. Ya, bagikan yang didapatnya saja, silahkan. Ya, puji Tuhan, saudara-saudari. Saya di sini mendapatkan dari penjelasan saudara Diki bahwa Kristus berbicara melalui ciptaannya secara subjektif. Pemahaman saya pertama hanya di dalam Allah yang menciptakan seluruh dunia ini. Kalau kitab Kejadian, ternyata di dalam kitab Kolose Kristus berbicara melalui ciptaannya secara subjektif. Jadi objektif dan subjektif itu kan secara nyata dapat dilihat di dalam Kristus. Ya, jadi saya semakin diterangi bahwa memang pekerjaan Allah Tritunggal ini di dalam Kristus Yesus semakin nyata melalui berita hari ini, bahwa Kristus berbicara melalui ciptaannya. Jadi Allah di dalam Kristus Yesus, di dalam ciptaannya melalui Yesus secara objektif, melalui Kristus secara subjektif. Jadi pemahaman saya tadinya secara objektif Allah menciptakan seluruh dunia ini dan isinya kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Tapi ternyata di dalam kitab Kolose ini berarti Allah di dalam Kristus Yesus, ya. Di dalam Kristus semakin dinyatakan hari ini, pagi ini saya mendapat terang bahwa Kristus berbicara melalui ciptaannya, dan saya mendapatkan terang bahwa memang luar biasa Allah di dalam Kristus Yesus ini semakin memperjelas bahwa pekerjaan Allah Tritunggal itu melalui Kristus Yesus. Jadi semakin jelas bahwa Kristus ini benar-benar di dalam Allah dalam Kristus. Nanti sebentar semakin jelas lewat inkarnasinya sepanjang minggu ini di dalam rohnya. Jadi saya dapat mengikuti bahwa ciptaan Allah melalui Kristus Kristus berbicara melalui ciptaannya semakin membawa terang kepada saya bahwa luar biasa ya, bagaimana dikatakan oleh saudara Diki tadi, menikmati sangat luar biasa ya, Tuhan kita itu Tuhan di dalam Allah melalui ciptaan objektifnya dan subjektifnya semakin nyata di dalam Kristus hari ini. Jadi Kristus di dalam Allah dalam Kristus di dalam ciptaannya semakin jelas bahwa saya tidak ragu lagi bahwa Kristus itu benar-benar adalah Allah, di dalam Allah, objektif dan subjektifnya di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, ini yang bisa dapat saya tangkap dan semakin
memperjelas kiranya pengenalan saya akan Kristus ini semakin dalam, semakin nyata setiap hari melalui berita sepanjang minggu ini. Puji Tuhan. Amin. Allah di dalam Kristus, di dalam ciptaan. Haleluya. Amin. 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 Silahkan saudara-saudari yang lain, masih banyak waktunya. Harus banyak yang bagi nikmat. Amin. Ayo jangan ragu. Seberapa banyak yang didapat, bagikan. Silahkan. Amin. Amin. Tuhan Yesus Puji ya. Tuhan. Puji Tuhan ya, saudara. Kita sedikit berusaha ya untuk memahami juga membicarakannya ya, apa yang saya dapat. Jadi Allah di dalam Kristus berbicara melalui ciptaannya. Untuk berbicara, organnya adalah mulut ya, saudara. Jadi mulut ini adalah organ untuk berbicara. Oh Tuhan Yesus, mungkin sehari kemarin saya mengikuti beberapa persekutuan tidak memahami perkara Allah yang berbicara secara subjektif melalui ciptaan. Saya hanya mendapatkan kebenaran terang yang sedikit ya, melihat matahari, melihat pencipta, melihat matahari, bulan, bintang, keindahan alam, ya ciptaan-ciptaan itu Allah berbicara. Tetapi itu tidak secara subjektif ya menurut pemikiran saya. Menurut pemikiran saya orang-orang bisa melihat benda-benda yang di luaran itu hanya secara objektif mengenai Allah. Tetapi yang penting hari ini adalah Allah berbicara secara subjektif, yaitu melalui Kristus, melalui ciptaan. Ya, ciptaan yang bisa berbicara hari ini adalah manusia. Oh Tuhan Yesus, kalau saya melihat gereja, ini adalah ciptaan yang terbesar di alam semesta ini dari apa yang diciptakan oleh Allah. Ciptaan yang bisa mengungkapkan, yang membicarakan Allah yang subjektif itu, yang melalui gereja berbicara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini berbicara, ya, maka orang-orang akan melihat sifat-sifat Allah, ya, kekuatan Allah di dalam gereja. Orang-orang yang bersatu dengan diri Kristus yang adalah perwujudan Allah itu sendiri. Jadi ini lebih mudah bagi Allah untuk bekerja ya di dalam jembatan waktu ini supaya pekerjaannya bisa digenapi, yaitu pembangunan tubuhnya melalui ciptaan yang sudah dibaurkan dengan Dia, yang bisa berbicara, membicarakan sifat-sifat Allah, bisa membicarakan pekerjaan Allah yang kekal itu. Jadi ini perkara manusia yang dibaurkan yang sudah melalui proses ya yang menikmati diri Allah sendiri di dalam pengalamannya, sehingga Allah itu secara subjektif ya bisa dialami ya, dibicarakan oleh orang yang sudah berbaur dengannya dan bisa menyalurkan ya pembicaraan Allah ya, kehidupan Allah ya, kekuasaannya yang kekal kepada orang lain bagi tujuan Allah sendiri, yaitu pembangunan tubuhnya. Maaf kalau ada yang keliru dari pemahaman saya, mohon bisa diluruskan saudara Gigi. Ya, kalau Kristus berbicara melalui gereja sudah jelas sangat subjektif. Tetapi kita mungkin tidak pernah membayangkan bahwa melalui ciptaannya, matahari, bulan, alam semesta, Kristus pun secara subjektif berbicara kepada manusia. Gitu. Poinnya itu ya. Haleluya. Amin. Silahkan saudara-saudari yang lain. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Mari. Bagikan yang didapatnya saja. Silahkan. Pasti bisa semua. Amin. Tuhan Yesus. Mari saudara-saudari. Amin. Jangan ragu. Langsung open mic.
Jangan takut-takut, ayo sampaikan, bagikan. Tuhan Yesus. Tuhan. Mana? Silahkan. Tuhan Yesus. Mari. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silahkan, saudari. Sebisa yang saya dapat pada pagi ini ya, Amin. di dalam Kolose 1 ayat 15 dikatakan Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah tadinya memang tidak kelihatan, tetapi melalui Kristus Allah menjadi terlihat. Karena Kristus menggambarkan Allah melalui segala ciptaan. Tadi ada pertanyaan, bagaimana cara Kristus mengekspresikan Allah? Caranya adalah melalui segala ciptaan. Kita bisa melihat matahari, bulan, bintang-bintang, kita dapat melihat Kristus. Kristus, karena Kristus adalah segala sesuatu. Dikatakan tadi melalui segala ciptaan. Bukan hanya gambar Allah melalui sifatnya atau pekerjaannya. Tetapi tadi dikatakan ketika kita melihat ciptaannya, kita melihat Kristus. Berbicara secara subjektif. Kemudian segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Melalui Dia di sini adalah di dalam Dia. Segala sesuatu menyatu di dalam Dia. Ketika kita melihat segala ciptaan, kita melihat Kristus, karena Dia adalah gambar Allah melalui segala ciptaan. Menyatu di sini artinya berkelangsungan, tetap eksis. Dikatakan tadi segala ciptaan bertahan di dalam Kristus dan juga teratur. Dan ini berkaitan dengan ciptaan segala sesuatu yang subjektif. Tadi digambarkan mengenai pelukis dan lukisannya. Jadi tidak sama kalau pelukis berbicara melalui lukisan, tapi pelukis dan lukisannya terpisah. Sedangkan Kristus menciptakan segala sesuatu di dalam dirinya sendiri, yaitu menyatu. Tadi juga digambarkan mengenai kapal. Kristus bukan hanya kaptennya, tapi juga adalah bahan bakarnya, sehingga kapal ini bisa memiliki kekuatan untuk bergerak. Puji Tuhan, saya bisa melihat ciptaannya secara subjektif di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, silahkan saudari. Amin. Amin. Ya. Puji Tuhan. Terima kasih saudara Diki atas tuntunannya ya. Memang kalau baca Injil Yohanes ini tiba-tiba rasanya dalam sekali ya, rasanya memang sulit ya. Lain kalau kita baca kisah-kisah tentang Daud kah apa, itu kayaknya gampang kita dapat ya. Tapi tentang Injil Yohanes ini memang perlu bacanya berulang-ulang. Tapi saya bersyukur ya melalui saudara, juga saudari-saudari yang bagi, saya juga dapat terang yang lebih banyak. Kalau saya membaca dan menikmati apa yang saudari-saudara bagikan, saya tuh punya satu terang dalam pembacaan kita hari ini ya. Secara sederhana tuh membawa saya, banyak orang hari ini belum percaya bahwa Allah itu Allah ada ya.
Jadi membaca berita ini tuh seharusnya membawa lebih banyak orang untuk percaya bahwa Allah itu ada. Terlebih lagi saya yang sudah percaya pun kadang-kadang hanya percaya ya Allah itu ada, tapi adanya seperti apa ya. Tapi hari ini pembacaan dan uraian dari saudara kita itu membawa kita melihat ya, sungguh Allah yang tidak kelihatan, tapi bisa dilihat melalui segala sesuatu yang Dia ciptakan. Nah, dikatakan hal-hal inilah yang membuat orang-orang tidak ada alasan lagi untuk tidak percaya bahwa Allah itu ada. Nah, ini juga membawa saya pada satu terang. Kadang-kadang kita kan menginjili orang atau apa, atau kita bercerita, kita tuh susah. Bahkan kita sendiri pun sering berkata, Allah itu tidak kelihatan. Tapi hari ini membawa kita melihat satu fakta bahwa Allah itu ada ya. Meskipun Dia tidak kelihatan, tapi melalui segala sesuatu yang Dia ciptakan, itu membuktikan Allah itu ada. Itu juga membuat saya merasa, oh Tuhan Yesus, saya kadang-kadang juga seperti orang yang bebal ya, orang yang tidak tahu berterima kasih ya. Oh, Allah sudah menciptakan segalanya, bahkan diri saya. Tapi kadang-kadang hanya merasa ya memang itu harus terjadi ya. Tapi hari ini kita melihat bahwa semuanya itu karena belas kasih Allah ya. Dia menciptakan segala sesuatunya termasuk diri kita dalam membawa kita itu untuk melihat bahwa Allah itu ada. Nah, hari ini saya juga mendapatkan satu perkataan ya di dalam Mazmur itu yang dikatakan tidak masuk akal ya, dan bodoh jika seseorang yang melihat benda-benda ciptaan ini tidak percaya bahwa ada penciptanya. Karena itu Mazmur 14 ayat 1 berkata, orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Nah, hari ini saya merasakan cukup berarti ya bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita bisa melihat dan menghargai bahwa Allah itu ada. Nah, berita ini juga membawa kita bagaimana kita tuh membawa orang-orang yang belum percaya, tapi mereka melihat ada ya segala sesuatu diciptakan, tapi kenapa orang belum percaya kepada Tuhan. Nah, inilah hari ini saya merasa saya bersyukur ya, di samping melalui berita kita, melalui tuntunan dari saudara kita, saya juga memiliki satu beban ya, bagaimana kita lebih lagi mengajak orang untuk melihat bahwa Allah itu ada. Memang ini tidak gampang ya, tapi berita ini membawa saya lebih lagi ya mendapatkan lebih banyak terang. Amin, puji Tuhan. Amin, haleluya. Semoga kita dibarakan memberitakan Injil ya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan, saudara-saudari. Semoga Tuhan terus memimpin kita besok dan seterusnya melihat terangnya lebih lagi. Haleluya. Mari kita menyeru nama Tuhan. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Tuhan Yesus, perlihatkanlah kepada kami lebih terang lagi. Amin. Oleh terang itu iman kami, hayat kami bertumbuh, Tuhan. Amin. Biarlah semua kekayaan di dalam pemulihan Tuhan dapat kami nikmati, Tuhan. Semua kekayaan di dalam pemulihan Tuhan dapat menjadi bagian kami, kenikmatan kami. Amin. Tuhan Yesus, kami perlu diri-Mu untuk terus menikmati berita demi berita, Tuhan. Amin. Tanpa diri-Mu kami tidak dapat memahami. Tolong kami melatih roh kami ya Tuhan, agar terang-Mu dapat terlihat, dinikmati melalui roh kami Tuhan. Amin. Oh, ajar kami terus berkontak dengan diri-Mu Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, sungguh Engkau Allah yang luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudari, sampai jumpa.
Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari. Amin. Amin. Berkati. Amin. Puji Tuhan. Amin. Amin.